Mana? Oh ini. Iya, Jurnal misi. Oh, STEMIK Lombok. iya Pak. Oke, ini formatnya udah sesuai ya. Iya, formatnya nyesuaiin sama yang di Oke. publikasinya. Wait, ini kayak misalkan ini nih. Beberapa yang di pendahuluan ya. Namun di beberapa daerah Indonesia masih minim soal informasi objek wisata yang ada. Seperti yang dilakukan oleh. Ini modelnya enggak, jangan begitu. Langsung aja. Ada permasalahan Ya, beberapa daerah di Indonesia itu masih minim mengenai informasi objek wisata yang ada pada daerah tersebut. Seperti itu. Terus contohnya pariwisata dalam Kabupaten Bengkayang, Kalimantan, contohnya tuh apa? Contohnya pada Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat di Indonesia. Kabupaten ini memiliki banyak potensi wisata, tapi kurang informasi publik tentang objek wisata yang ada pada wilayah tersebut gitu kan. Itu citasi dari nomor 2 kan. iya. Jadi nggak usah disebutin lagi seperti yang dilakukan oleh Sandra DKK di itu tuh nggak usah kayak gitu. Hmm, Ini harusnya Bucian ya, Bucian kelewatan yang ngoreksi ini. iya, iya benar kelewatan. Oke lah, nanti diperbaiki kayak gitu ya. Ya, Dari jurnalnya sendiri dia poinnya apa? Pendahuluan, tinjauan pustaka, terus eh, tinggal pustaka, terus metode, metodologi, hasil langsung. iya sama hasil. Hasil sama kesimpulan, 5 ya? Iya sama kesimpulan. Oke, kalau begitu berarti di tinjauan pustaka ada studi literatur yang masukin. Oke, udah ya. Studi literatur berarti masuk semua ke sini nih, ke Iya, tinjauan pustaka. oh iya, jam pustaka. Terus inovasinya yang dari punya Mas Alif nggak di tinjauan pustaka itu? Nanti sama ya bikinnya langsung nggak usah pakai disebutin lagi itu dilakukan sama siapa, sama siapanya. Udah langsung ajar aja di penelitian yang pertama, di penelitian yang kedua, penelitian selanjutnya dan penelitian terakhir. Bilang gini 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 gini. Langsung citasinya gitu ya. Oh iya Pak. Berarti sama yang di pendahuluan dibedain Pak ya penjual pustakanya? Harus ya. Nggak boleh sama. eh Waktu itu kan udah saya share cara bikin latar belakang ya. Ya, ini saya Gitu. udah beda sih antara yang di pendahuluan sama penjual pustaka ini beda. Ya, udah dilihat. Oke, bagus. Next, dilihat di tinjauan pustaka itu nilai inovasi atau apa yang membedakan punya Mas Alif sama yang sudah ada apa? Nilai Nah, inovasi itu belum ya, itu Iwan. di bagian Gimana? ini Harusnya tadi ada di nomor. pustaka ini hasil dan pembahasan. Hmm, Jadi dibahas lagi di sini bagian studi nggak usah pustakanya. dibahas di tinjauan pustaka aja. Hasil dan pembahasan benar-benar langsung hasil dan pembahasannya gimana dari hasil tersebut. Oh, Pembahasan itu lebih ke arah analisanya aja. tapi ini saya masukinnya tuh ceritanya ngebahas ini Pak studi pustaka yang ada di Oh, wait, penelitian. waterfall gak begitu. Oh, Nah, waterfall requirements, analisis, design, ya kan? Terus development, implementation, sama maintenance. Itu waterfall oh, tahapannya. Heeh. Kalau ini, ya. ya, ini kan studi Pukasa, pengumpulan data, implementasi, pembangunan aplikasi, pengujian itu adalah yang dilakukan pada saat nge-developmentnya. Kan Iya. metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian yang Mas Alif nanti lakukan di penelitian itu. Itu. Hmm. Nah, gini, metodologi penelitian itu kita bilang nah metodologi karena di dalam itu ada banyak metode-metode penelitian yang kita lakukan. Salah satunya yang pertama, tahapan penelitian ini tahapan penelitian Mas Alif udah benar tahapan penelitiannya. Tapi pada saat di pembangunan aplikasi, Mas Alif pakai metode pengembangannya model waterfall di pembangunan aplikasinya kan? Oh iya. Ya, begitu. Jadi jelaskannya. Jadi Mas Alif nanti bikin tahapan penelitian seperti ini, tapi ada penjelasan lagi di tahapan pembangunan aplikasi. Peneliti ini menggunakan atom.
menggunakan pendekatan SDLC dengan model waterfall. Terus ada lagi gambar dari waterfallnya dan penjelasan waterfallnya atau tahapan-tahapan dari waterfallnya di situ. Berarti waterfall itu buat ngejelasin Pembangunan aplikasinya. pembangunan aplikasinya. Ya. Betul. Kayak model agile gitu ya, Pak ya? Beda waterfall Agile. sama agile tuh. Beda. Agile itu lebih ke arah prototype, RAD. Waterfall tuh nggak RAD. Mas Ali pakai waterfall nggak cocok kayaknya. Kalau kalau pengembangan cocok apa, Pak? Kalau yang waktunya singkat ini ya model-model RAD, Rapid Application Development, salah satunya prototyping, terus Agile, gitu ya. Metodenya RAD, modelnya itu ada prototyping, ada Agile, ada RAD dengan prototype, dan banyak coba dicari yang cocok yang mana. Itu baru nanti masuk jadi model atau metode yang Mas Ali pakai pada tahapan penelitian di tahapan pembangunan aplikasi. Gitu Mas Ali. Oke, Pak. Mas Ali domisilinya di mana? Di Bogor, Cibinong. Cipinong. Iya, Kerja ya tiap hari biasa ya? iya, Pak. Kerjanya daerah Bogor juga. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Ini kayaknya teman-teman butuh ketemu langsung ini Saya domisilinya dekat sama rumahnya Mas Hud. di daerah Cipinong juga. Kalau Mas Hud di Saya Bogor, Bogor kota Mas Hud. saya itu kan jadi salah satu konsultan. Saya hampir setiap hari itu ada di IAI Taskia. Tahu nggak? Taskia, Heeh. Masjid Andalusia Sentul. dulunya, heeh, Sentul Selatan. Oh, Masjid Biru. Iya, Masjid Andalusia, Masjid Biru namanya. Saya iya, tahunya dulu namanya terkenalnya Masjid Masjid. Andalusia. Iya. Heeh. Terus sekarang kan ganti nama jadi Masjid Taskia kan sesuai sama nama kampusnya. Nah, saya di situ tuh hampir setiap hari sih. Hmm, Jadi kalau ya, tapi kalau sore saya udah perjalanan pulang lagi ke Jakarta, Cengkareng karena domisili saya di Cengkareng. Tuh. Jadi kalau deket mau sih Mas saya bimbingan kalau situ. kalau ke Sentul situ. Iya, saya dekat dekat sirkuit. Oh ya, deket berarti ke Sentul ya. Ya nanti waktu-waktu kalau misalkan lagi ada izin kerja buat bimbingan mau main sih nggak apa-apa sih boleh-boleh aja. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Oke, next berarti tadi tahapan pembangunan. Nah ini tahapan pembangunan. Ini masalah eh ke bawah dulu deh, Hmm, ke atas lagi dikit, lagi. Tahapan pembangunan. Oke, tahapan terdapat tahapan dalam pembangunan aplikasi yang digunakan untuk membuat rekomendasi wisata wisata. Oke, ini kan tahapan developmentnya ya, tahapan pembangunan ini kan. iya. Nah Mas Alif kan bilang di atas waterfall. Itu waterfall bukan? Hmm, Bukan itu. Itu lebih ke tahapan penelitian kayaknya ya, bukan tahapan pembangunan. Poin 32 tuh. oh iya, benar sih. Gitu, 32 tahapan pembangunan. Tahapan kalau tahapan pengembangan penelitian Harus sih di, benar harus sih. ditulis lagi tahapan pengembangan aplikasi atau pembangunan aplikasi. Ya tadi mau pakai model apa? Kalau model waterfall ya berarti ya step-step di waterfall itu ya kita jelasin apa aja yang kita lakukan di step-step tersebut. Begitu. Ya, bukan tahapan pembangunan ya. Oke, next ke bawah dulu. Kita lihat dulu sampai ini. Nah, oke, studi pustaka nanti nggak ada di situ ya. Hasil dan pembahasan. Langsung Oh, proses pengumpulan data. Oke, itu. Terus next. Terus oke, terus bawah lagi implementasi algoritmanya. Oke, dimasukin flowchart algoritmanya gitu. Terus ini karena dua kolom ya jadinya ngeliatnya kiri kanan ke atas lagi. ya. Ke atas lagi ke paling atas ya ini halaman ini. Oke, bawah bawah lagi terus. Nah, oke itu saran-saran bocil nanti dikerjain. Terus oke, bangun aplikasi. Oke, next. Ya, baru sampai sini, Pak. Oke, udah oke sih progresnya. Tinggal tadi yang saya sampaikan. Nah, ini saya kasih contoh.
Use case tidak perlu tampilkan saja screenshot aplikasi. Oh, dimasukin aja use case-nya. Hmm. Use case ini masuk ke dalam desain perancangan desain ya. Perancangan desain aplikasinya berdasarkan fungsional digambarkan dengan use case. Udah gitu. Kalau tiba-tiba langsung ada apps-nya tapi nggak ada rancangannya kan orang bingung juga ya. Ini tiba-tiba ada aja nih aplikasinya rancangannya di mana gitu. Ya kan kalau rancangan itu banyak tuh. Kalau kita pakai notasi UML itu kan kita cantuminnya minimal ada use case, activity, sequence, state chart, terus deployment. Itu sih yang penting tuh deployment diagram kalau mau kita masukkan sama kelas diagram. Nah Kalau use itu case hanya perlu nggak Pak fungsional aja. kelas diagram itu? Harusnya sih. Hmm. Harusnya ya kalau kita bicara tentang apa ini kan perancangan sistem ya. Ya, harusnya ada semua notasi-notasi perancangan sistem di UML dengan model-model use case, activity, sequence, state machine diagram, deployment diagram, class diagram, terus spek atau perancangan basis datanya atau IR datanya itu harusnya ada. Hmm. Harusnya, tapi kan beberapa jurnal nggak muat tuh kalau ditampilin semua. Ya. Kemarin dari saran dari Bucian sih nggak perlu bikin use case, kelas diagram malah. Penjelasan si algoritma Dijkstranya aja yang dikembangin katanya gitu. Ya kalau boleh kayak gitu, jadi langsung ke kita fokus ke algoritma Dijkstranya aja, dimasukin ke situ. Kan tadi ada saran juga untuk apa? Yang tadi tuh yang digambar tuh lupa saya. Coba kata dari Bucian tuh. Nah ini ya, tambahkan coding perhitungan dan penjelasan algoritma Dijkstra. Ya udah itu aja. Jadi use case-nya nggak boleh dihapus. Dan ini nanti namanya bukan flowchart algoritma ya, flow map. Coba ke atas lagi dikit. Flow map diagram. Oke, ke atas lagi. Ya oke, implementasi algoritma, flow map diagram algoritma. Oke. Oke, sip. Nanti tinggal lanjut aja Mas Alip. Saya kasih contoh kalau misalkan kita mau bikin metodologi itu, misal contoh mana dia? Bukan ini. Mana ya? Mana dia? Mana dia? Oh ini. Oke, ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Di bagian nih saya metode penelitiannya atau metodologi penelitiannya. Ini saya pakai penelitiannya jenis eksperimental, tapi mengacu ke model CRISP DM. Fase atau tahapannya seperti ini nih ya. Terus dalam penelitian saya ada tambahan, ada extension di awalnya ada 6 step, jadi 9 step karena ada 3 tambahan untuk engineer atau developer. Dan ini setiap step-stepnya saya jelasin di sini. Nah, bikinnya kayak gitu, Mas Alip. Atau kalau yang mau pakai waterfall tuh, saya contohnya mana yang pakai waterfall ya? Mana ya? Ini research stage atau tahapan penelitiannya. Malah tetap ada perancangannya ya. Yang waterfall tuh mana bentar ya. Kan ini. Nah, ini contoh pakai developernya pakai RAD, Mas. Nah, metodologinya pakai RAD. Di sini dijelaskan nih. Ini kan untuk ya pakai RAD. Terus dijelaskan nih ada 3 step dari RAD ini dan di step-step itu kegiatan yang dilakukan tuh apaan aja.
Yang bahasa Inggris semua lagi. Yang bahasa Indonesianya mana ya? Bentar dulu. Dari bahasa Indonesianya ini, oh ini juga saya pakai OOP ya. Nah ini waterfall nih mas, lihat mas. Kelihatan waterfallnya? Iya Pak, kelihatan. Bentar dulu, bentar ya. Oh cek. Nah ini contohnya metode pengembangan aplikasinya. Kalau metodologi penelitiannya saya nggak tuliskan di sini, tapi lah saya langsung metode pengembangan aplikasi di tahapan, dan itu juga jadi tahapan apa penelitian saya gitu. Jadi metode pengembangan aplikasi sekaligus saya jadikan langkah-langkah penelitian saya. Itu saya pakai SDLC, tapi model pendekatan sistemnya pakai waterfall, menggunakan 5 tahapan. Waterfall itu banyak jenis-jenisnya. Nah, ini saya ngambil yang 5 tahapan. Ini ngambil dari si Roger S. Pressman. Dari mulai project initiation, requirement gathering, itu juga tahapan penelitian saya, gitu ya. Nih, kita lihat di sini penjelasannya. Terus ke planning, modeling, sampai dengan deployment. Nah, ini executable software dalam model waterfall yang saya tetap juga buatkan nih. Ini pada saat saya nge-execute atau mengimplementasikan kebutuhan atau masalah ke dalam sebuah sistem. Dari mulai requirements modeling sampai selesai itu adalah acceptance testing dengan terbit UAT atau user acceptance-nya. Ini juga contohnya saya cuma masukin use case sama kelas doang sih, udah sama IR. Terus lanjut itu langsung gambar-gambar sistem ya. Hasil pengujiannya juga skenario pengujiannya nggak saya masukin, cuma langsung hasil pengujiannya aja. Karena kebanyakan. Gitu. Ini aja udah berapa belas nih, 13 halaman ya. Oke, itu Mas Alip. Oke, Oke Pak. oke. Beres, tinggal langsung lanjut progres ya. Iya Hmm. Pak. Ya. Next siapa nih tadi? Ada duluan Mas Dimas ya. Mas Dimas sudah sampai mana? Ya Pak, Hmm, boleh share screen Pak? boleh. Boleh. Publikasi kemana? Mau publikasinya? eh Ya, sorry ya kalau suara saya udah mulai habis. habis di MPTI. Oh, tahu ya. Oh iya, saya bilang ya barusan lupa, sorry. Iya. Ya, jadi biar Ke ini Pak, ke G-Summer Pak. ini yang gratis ya? Enggak, ini bisa ini sih, bisa apa namanya? Bayar. Fast track. Speed fast track. Berapa fast tracknya? Kalau nggak salah kemarin 300 kalau nggak salah. Oh ya kalau masih segitu masih oke lah ya. Oke. Tapi publikasinya 500 kalau nggak salah kalau Oh udah berarti publik 800 dong totalnya. 800. Ya kalau memang ada rezeki silakan deh ya. Ya udahlah, gas aja Pak. Iya yang penting cepet kelar ya. Betul. Mau dimulai dari mana Pak? Kalau Kalau ini abstrak udah sesuai saya ini sih, udah sesuai sama apa tuh namanya? Sesuai sama yang jurnal formatnya. template-nya betul. Oke lanjut ke pendahuluan aja. Abstrak itu Bahwa terakhir biasanya saya lihatnya tuh. iya, boleh Pak. Nah ini bener-bener nggak ada referensi dari pendahuluan itu. Referensi saya paling di metode dan materi Pak, paling untuk pengertian-pengertiannya. Coba lihat pendahuluannya deh. Pendahuluan boleh. Nah itu kan Mas bilang tuh internet ditemukan pada tahun 1960 oleh Mm-mm. siapa-siapa. Itu dapat Mm-mm. dari mana? Kalau ini, nah kalau untuk ini kan saya dapatnya dari cuma Wikipedia Pak. Apakah boleh ditampilkan di sini Pak Masukin, untuk Wikipedia? masukin, Masukin aja ya, oke. Kalau masukin. Terus nih, menurut survei Badan Pusat Statistik nih, nah ini ada tetap nih, dimasukin juga. dimasukin ya. Saya lupa Iya, masukin. Oke, sorry. kan waktu itu saya share kan cara bikin latar belakang harus ada Ya, thread atau segala macam dan itu tetap harus kita masukkan referensinya atau kita oh, cantumkan citasinya, ya, gitu ya. baik Pak, siap. Ntar saya tambahkan untuk referensinya ini. Dia formatnya poin-poinnya apa aja selain pendahuluan? Kita langsung ke poin-poin. Sebentar. Saya share lagi ya Pak ya untuk formatnya ya. Boleh, boleh, boleh. Eh, eh, Ini udah bimbingan sama Pak Amros.
Pak Amr cuma sekali doang, Pak. Jarang banget. Dikejar-kejar aja biar dia bisa bantu saya. Soalnya Di kalau saya WhatsApp juga megang susah di semua. ini, Pak, dibalasnya Pak Amrus. Wah, dia Mas Dimas di UNAS, nggak di UNAS ya. Yang di UNAS tuh siapa Nah, ya? di Unsi, di UNES siapa ya? Oh, Di bimbing. Oh, UNES itu bukan Bu bimbingan ini. Novi ya, Bu Novi itu kayaknya di Bu Oh, Novi, Pak Nopi, Pak Nopi. Pak Novi ya, Bu, Bu Novi lagi. eh Kalau untuk template-nya sih pendahuluan, terus, metode metode dan materi, terus, terus kemudian langsung hasil, Pak. Habis itu oh kesimpulan, cuma hasil. 4 aja, Pak. Oke, berarti lebih simpel ya. Lebih simpel. Oke lah, Terus untuk pengertian-pengertian saya masukin metode dan materi di materinya. betul. Kalau ini untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, Pak, saya lihat sini. Metode Saya penelitian dan implementasi terpuji. Oke. ini tahap-tahapannya. Ke pendahuluan dulu yang di atas belum selesai. Oh, boleh, 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 boleh. Siap-siap. Nah, masalah dari penelitian Mas Dimas di mana? Kalau gimana? Maaf, Pak. Masalah yang jadi Masalah latar yang belakang diangkat ini penelitiannya. untuk internet di daerah terpencil, Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Di sini, Pak, masalahnya. Nah, ini dibilang masalah kita nih, Mas Dimas bilang ini adalah masalah yang mau kita jadi latar belakang penelitian kita gitu. Oh, di ini kan ditonjolin masalahnya gitu ya, Pak ya. Iya, Oke. benar. Disebutkan di situ masalah-masalahnya itu apa aja. Pokoknya kalau misalkan ngikutin cara bikin latar belakang yang biasa saya kayaknya nggak ada semua dah. Coba nanti dilihat lagi ya. Mulai 3T layanan riset merupakan solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan agar dapat samping daya yang lebih murah. Karena ada singkatan-singkatan ya, ini yang ya tulisnya YANG, jangan YG ya. Di paragraf ketiga tuh. Di sini untuk lokasi yang dituju, Pak, atau subjeknya. Kenapa-kenapa? Putus-putus. Kenapa tadi, Mas? Ada ya? Oh iya. Ini saya doang yang ngedenger patah-patah atau semuanya? Mas Dimas patah-patah. Masalah ini, Pak, saya Waduh, gak udah kedenger. install apa ya? Eh, Ya, dia out. Aduh, Mental. kayaknya koneksinya. Maksud gimana maksud? Oh, muncul lagi Mas Dimas ya. oh iya, Pak, sebentar, Pak. Saya Hmm. pindah ke jaringan WiFi. Ininya putus Oh, banget. oke. Bentar, saya share ulang. Mas Dimas di Kalimantan ya? Enggak, saya lokasinya di ini, Pak, di Cikarang. Tapi Oh, ada Cikarang. beberapa terminal kita di Kalimantan, jadi bisa dibuat reference untuk ya, Pak. Oh, Di oke. Cikarang. Kirain beneran di Kalimantan. Oh, kalau di Kalimantan Saya nanti, share ulang ya, Pak ya. ya saya ulang. Ngerinya pas nanti presentasi. Wah, kemana nih orang? Suaranya gitu. Oke. Nah, kayak di ini usahakan jangan ada singkatan-singkatan ya. Terus kalau kayak Oh iya, istilah-istilah asing itu di italik baik, Pak. gitu ya. Oh, baik. Harusnya kalau format penulisan ini tugasnya pembimbing kedua nih, biar saya lebih fokus ke isinya itu. Isinya siap. Oke, Nanti next saya ke WhatsApp aja, Mas. Metode dikejar aja Pak apa Ambrosnya. dan eh, Metode dan materi ini udah oke sampai E gini. Terus next ke bawah. ini untuk pengertiannya di sini baru saya kasih kerja di sini saya tambahin lagi. Hmm. Terus next ke bawah. Ini masalah definisi Nah, atau teori nggak saya terlalu lihat ya. Karena ya pasti ya ya, begitu. Cuma, metode cuma ya. jangan langsung kopas ya. Oh, bisa, Pak. Saya ulang. Di Kalau parafrase kan untuk udah. mungkin kalau untuk mungkin sama kan, tapi kalau untuk pengertian yang lain nggak saya kopas, Pak. Kalau untuk Kalau apa untuk disamakan? kutipan nggak apa-apa kan, Pak? Eh, kalau untuk kutipan, Jangan, kalau kutipan bisa di pengertian ini, parafrase aja. Di oh parafrase aja. diparafrase Jadi aja. Oh menurut jangan bahasa jangan kita sendiri aja. jangan plak ketiplak ya. Iya, takutnya nanti plagiarisme tinggi pas dicek Oh sama siap siap. publishernya gitu. Oh, oke oke baik Pak.
Oke, metode perancangan jaringan oke udah pakai NDLC. Dijelasin tuh step-step NDLC-nya, Mas. Oke, siap. Nanti Sama itu kan gambar dapat kemana lagi dia? Hilang lagi. Nah, ini. Ah, muncul lagi. Stop lagi, Pak. Ah, Jadi sama ada di tadi tuh, kon dapat gambar NDLC. Nah, itu Hmm, gambarnya dapat dari mana sumbernya? Kita tetap masukkan referensinya. masuk Tadi ya, tuh. oke. Oke, berarti catatannya itu Nanti saya bikin tinggal sendiri nggak apa-apa deh. kalau kita bikin sendiri tapi tetap pakai format ini atau isinya sama tetap harus citasi. Hah? Harus tetap Oh, itu baru citasi. ya. Tapi kalau di Mm-mm. Google sama sih. Iya, ntar saya Sama kayak kasih gini sih, contohnya Pak. dah. Saya kasih contohnya tadi. Tadi pas saya contohin ke Mas Alip, ada Mas Dimas nyimak nih. Boleh, Saya kan boleh. pakai yang Crisp DM tuh. Nah, Crisp DM kan juga saya gambarnya ngambil dari Google juga, tapi tetap saya cantumkan Ah, citasinya. Kayak gitu. Walaupun saya oh, create ada ulang, ini. Oh ya, baik, baik. Tadi ya. belum sih, Mas. Oke, next. Ini bahasanya. Nah, kayak misalkan tuh tadi definisi topologi star adalah ini. Nah, itu kalau bisa dari rangkuman kita habis baca teori-teori Iya, yang baik. terkait lah gitu ya. Siapa, siap. Sama itu gambar topologi starnya gambar kita Contohnya, sendiri. ini diagramnya paling Sorry, gambar nomor 2 topologi star itu ini, ya, gambar sendiri. gambar gambar sendiri, Pak. Yang nomor 2 Tapi gambar gambar 2 nggak perlu ya kalau gambar sendiri kan ya, nggak perlu kalau gambar sendiri. gambar Tapi dua. kalau nah tapi itu Gambar sendiri. berdasarkan gambar kita atau dari Google juga? Ini berdasarkan gambar sendiri, Pak. Apa? Ya Nggak apa pembahasan ya. dan hasil. Pembahasan dan hasil. Nah, ini udah ada Ini arsitekturnya. arsitektur. eh, ini diagramnya saya buat sendiri juga. Oke. Kalau pembahasan sama hasil itu biasanya udah nggak ada sitasi-sitasi ya, Iya. karena Di udah sini mungkin mulai isi. dijelaskan untuk alurnya, Pak. Tapi nggak Betul, dijelaskan harus. alurnya. Ya, harusnya ada ya. Oke, next. Nah, Terus, terus, ini terus, masih di terus, alurnya ini terus. untuk eh, konfigurasi Itu registrasi terminal, tampilan registrasi CD untuk terminal server. setiap terminal atau remote-nya. Oke. Oke, ini baru di segmen hub-nya nanti ada segmen remote, Pak. Nah, Oke, ini untuk ini ada arsitektur remote di pusatnya. terminalnya, Pak, atau di Kalimantan ya. Oke, sip. Terus, next. Next. Ini untuk cara untuk instalasi parabolanya. Ini untuk dokumentasinya, Pak. Oke. Terus, Terus next. Setelah coba. semua selesai instalasi dan sudah di pointing ke satelit ABS 2, baru tes Mm. jaringan, Pak. Itu nggak apa-apa dikasih lihat pingnya. Pingnya, IP-nya. Nggak apa. Ini dummy IP, Pak. Nggak, Pak. Oh ya udah, kalau Jadi IP publik di dummy doang. ya udah nggak usah lah. Nggak apa-apa. Aman, Pak. Ini Oke, pakai speed test, Pak, kalau di daerah, Pak. ya nggak apa-apa. Nggak ada lagi Oh, soalnya kan. iya, betul. Ini Hasil untuk dibikin BWT-nya. tabelnya. Oke, next. Next. Sudah oke. Ini Oke, juga bisa monitoringnya. dicek lewat monitoring dari pusatnya juga. Sip. Wah, ini udah selesai dong. Iya, ya paling tinggal ngerapihin atasnya ini. Ini untuk Oh, bener. kesimpulannya, Pak. Oke, nah dipastikan kesimpulan ini Mm-mm. adalah implementasi dari hipotesa penelitian atau tujuan penelitian ya. Sebentar, saya catat. Gampangnya gini, Hipotesa penelitian. gampangnya gini nih. Mas Dimas ini punya 4 hasil ya. Artinya kan 4 jawaban dari masalah kan. Iya. Masalahnya apakah ada 4 atau tidak yang dituliskan atau yang dijabarkan? Seharusnya sih saya bisa tambahkan lagi masalahnya, Pak, dengan Iya. jawaban seperti ini. Jadi ini untuk semuanya ya harus sinkron nih. Misalkan kita punya masalah 3 hipotesa penelitian atau apa ya jawaban yang kita harapkan juga kan menyelesaikan ketiga masalah itu kan artinya kita Oh punya iya. 3 jawaban sementara kan yang artinya nanti di kesimpulan di jawaban realnya juga harus 3 juga begitu. Sesuai dengan pendahuluan di atas ya, Pak ya. Betul, jangan Siap, siap. sampai ada jawaban dari permasalahan tapi permasalahannya nggak ada, jadi nanti akan Nggak ada pertanyaan ditimbulkan. Oh, baik. ngapain Oke, ngerjain siap. itu orang nggak ada masalahnya gitu ya. Baik, baik. Kalau untuk penambahan manfaat, boleh nggak sih, Pak, di kesimpulannya tersebut? Boleh aja, Nggak masalah ya. boleh nggak masalah. Manfaat sama saran boleh ditambahkan di situ. Oke, siap.
Oke, terus referensinya itu udah typo dikit tuh. Ya kan Ada sih. berapa tuh referensinya? Sebentar sih. Enak. Nah, 11 Pak. Udah Ini masuk juga semua ya? ada e-book juga saya masukin nggak masalah ya Pak Gak ya? masalah, nggak apa-apa. Oke siap. Cuma nanti Terus tuh untuk kayak ada undang-undang juga nih, ini bener nggak sih Pak kalau tuh ke undang-undang nih Pak? dapatnya dari Saya mana? lihat. Itu pakai Ini Mendeley juga kan? ngutip dari undang-undang. Pakai Mendeley Ya, bukan toolsnya. tulisnya pakai Mendeley. Kalau undang-undang itu masuknya berarti apa ya di Mendeley kategorinya? Kalau undang-undang saya manual, maaf Pak, sorry Pak. Oh, ini manual atau enggak nih? Kalau undang-undang manual. Soalnya Oh, ini apa Pak? Nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada nama nama ini, terus nggak ada ISN-nya berapa gitu Pak. nggak apa-apa Jadi di ya Mendeley bisa. di Jangan Mendeley aja ya. jangan Oh ya manual, udah. iya Nanti pakai coba Mendeley searching, aja. Di Mendeley saya itu searching deh dia caranya. Oh, baik Pak. formatnya, ntar sebentar saya juga lihat di Mendeley itu berarti kategorinya kita pilihnya apa ya? Waduh, lemot lagi internet saya juga. Kalau jurnal kan kita udah pasti milih kategorinya adalah jurnal kan ya. Ya, ya, Kalau reference tipenya itu adalah peraturan, ini berarti kita pakainya statuta ya kayaknya dah. Civil article, conference, proceeding, computer program, case, book section, bill. Atau kalau nggak tahu ya, tulis aja unspecified itu kategorinya ya. unspecified aja ya. Oke Ya, siap Pak. itu aja. Dah, Berarti terus saya perbaikannya di pendahuluan ini ya Pak ya untuk ya latar belakang. latar belakang. Pastikan kalau yang ada referensi atau kita ngambil dari sumber manapun itu dicantumkan. Kayak tadi ya, walaupun dari Wikipedia tetap dicantumkan. Di Mendeley-nya bisa dimasukkan dengan milih kategorinya atau tipenya itu adalah si web page ya. Petek. Oke baik. Hmm, terus kalau misalkan tadi lagi kan kesimpulan adalah jawaban Hmm, dari masalahnya kan. Berarti masalah yang kita angkat. masalahnya harus ada di latar belakangnya atau di pendahuluannya. Oh baik Pak. Oke. Jadi harus selaras punya jawaban atas permasalahan apa ya Oh, permasalahannya ditunjukkan apa aja masalahnya sehingga dapat jawaban ini ya. oke Dan baik. dicek juga di Ya Pak. tujuannya sama enggak. Intinya cuma begitu, cek masalahnya apa, tujuannya apa, dan kesimpulannya apa. Dan itu harus selaras semua, jangan sampai ada yang miss atau ada yang masalahnya tiga, jawabannya empat. Nah, berarti kan ada satu pekerjaan yang Oke. sia-sia dikerjakan, orang nggak ada masalahnya ngapain dikerjakan gitu, ya. Atau kalau misalkan masalahnya empat tapi jawabannya Oke tiga, baik ini Pak. satu masalah nggak selesai nih gitu, atau belum ada jawabannya gitu ya. Oke baik Pak. Oke, udah oke ini udah progresnya udah di atas Oke. 70% lah. Nanti rapiin baik Pak. Ya, Oke. dirapin lagi. Saya Thank you. stop Sip. screen ya. Stop share ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, Mas Hud, gimana? Malam, Pak. Malam. Sudah sampai Masih mana progresnya? bab 2, Pak. Oh, Baru masuk bab 2. kirain masih nyari-nyari jurnal. Kita udah meleset 1 minggu nih. Ini coba saya ini ya, Pak, share Ya, screen share ya. screen aja. Publikasinya kemana? Saya sama, Pak, misi juga Oh ya udah, nggak apa-apa. di sini, Pak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan-kelihatan. Nggak kelihatan. Sistem mail server. Judulnya Oh apa iya, tadi? Oke. Oke. Abstraknya belum berarti ya. belum. Ini baru pendahuluan ya, Pak. Pendahuluan. Di sini. Oke. Nah, iya nih, oke. Oke, udah ada tuh masalahnya ada. Ini bertujuan untuk mengimplementasikan. Nah, untuk dapetin tujuan itu dijelasin nggak di sini gimana caranya? Eh dengan oh belum dibuat sih, Pak. Itu Nah, di masuk harusnya di bab 2 apa di di sini? pendahuluan juga. Oh, di pendahuluan. Nah, coba lihat lagi yang saya share mengenai cara membuat latar belakang ya. Itu udah ada semua pokoknya di situ. Jadi kalau diikutin yang cara membuat latar belakang itu harusnya latar belakang udah oke semua. Karena yang saya share itu untuk membuat latar belakang atau pendahuluan penelitian selain tren atau data dari topik penelitian, ulas Mhm. masalah, terus kemukakan masalah-masalah utama yang jadi alasan kita, terus
Iya. Gimana mau nyelesain masalah tersebut sampai dapetin hipotesa atau jawaban sementara dari masalah-masalah Eh, gitu. ya. Itu harus ada Berarti sih. ditulis caranya gitu, Pak. Iya, artinya ada masalah itu kita mau ngapain nih, mau nyelesain masalahnya dengan cara apa gitu. Kalau di sini saya tulis Itu ada ini, yang mengimplementasi. ini Nah, di terakhir ini. oke, tinggal dibalik aja ya. Jadi caranya dulu baru tujuannya atau hipotesanya. Oh ya, Oke, terus next ini. Nah, tinjauan di sini ada pustaka. tinjauan pustaka sih. Nah, literatur review yang dimasukin pertama. Oke. Habis itu baru kalau misalkan ada teori-teori terkait yang mau dimasukin, kalau kurang halaman. Tapi kalau enggak kurang halamannya, tinjauan pustaka itu cukup studi literatur atau literatur review. Udah itu Oh, aja. yang kemarin kita buat itu ya. Ya, dan Saya termasuk sama masukin ini. nilai inovasinya yang dimasukin. Oke. Oke, langsung lanjut ke metodologi belum ya? Belum meteorologi, Pak. Iya, harus lanjut lagi progresnya. Belum Siap. sebanyak yang di review. Kalau tadi Iya. latar belakangnya udah oke lah, saya lihat itu udah oke. Tinggal kurang atau Hmm. kurang rapi dikit aja, tinggal dibulak-balik aja dan penuhi semua yang ada poin-poin di yang pernah saya share tuh cara membuat latar belakang ya. Oke, siap. Oke. Udah tinggal lanjut Pak, berarti. Maksud. mau tanya nih Pak, Ya, boleh. tinjauan pustaka sama kajian pustaka itu sama ya? Sama aja. Sama aja ya? Tinjauan, kajian, studi literatur, literatur review, tinjauan teori, Oke. kajian teori sama semua, Nah, di namanya doang sini yang beda. em, tadi kan disuruh buat apa Pak? Nah, state of Paragraf art terakhirnya. atau Nah, keterbaruan dari penelitian ini kan kita udah pernah buat di studi literatur. ah, Itu yang kita masukkan aja di situ. oke. State of Nah, di sini art-nya. saya juga udah nulis sih Ya nggak apa-apa perbedaan kan. ditulis di Apa? berulang kali nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Siap. Nggak apa-apa. Oke. Di pendahuluan itu dimasukin literatur reviewnya ya? Di sini Heeh. ini Lit- literatur review enggak, itu. bukan Pak. Bukan kan? Bukan. Literatur review itu di tadi ya, yang di Yang poin kedua. nomor 2 ya. Iya, Heeh. bab 2. Nah, dari setelah literatur review baru masuk state of art-nya atau nilai keterbaruannya yang pernah kita buat di studi literatur atau literatur review. Oh, oke. Oke, jadi kan udah pernah buat, tinggal masukin dong ya. Siap, siap. Udah beres terus kalau dari mulai 3, 4, 5 itu udah hasil pemikiran sendiri. Udah nggak ada referensi sana sini lagi. Oke. Oke, metodenya pakai apa sih? Yang kemarin itu saya lupa. Ini Masuk tuh. yang implementasi Pak ini langsung. Langsung Metode. implementasi ya. Mm-mm. Belum ada draftnya yang bisa Belum dicek. Pak. Waduh, ya udah susun dulu. Target kapan public submitnya? Insya Allah Pak cepat. Kita udah meleset 1 minggu nih. Harusnya kan kita udah submit ya di awal Januari ini. Awal Januari ya. Karena Mm-mm. daftar kan di awal Februari udah daftar sidang. Harus dapatin LOA kan daftar sidangnya. Iya. Oke. Misi Jadi ini ada sidang juga ya Pak? sidang KP kerja praktek. Oh, Oh, gitu lah. Si apa? Misi ini ada fast tracknya, ada Pak. mahal, Dia di sebentar. 2,5 Pak. 2,5 Nah, fast iya. track. 2,5. Iya Publikasinya fast. Nggak dicantumin berapa. Nggak udah nggak ada. diinfoin. 500 ya kalau saya. Cuma ada tulisan jalur fast track 250.000. Berapa hari Mas kalau di Miss itu kalau untuk fast tracknya? Eh, Dijelasin. Cuman Gini aja ntar kalau udah 75% punya Ya. kita yakin udah 75% baru tanya kayak misalkan Mas Dimas kan tuh udah 70% ke atas boleh baru tanya dah tuh ya. Oh, oh, siap Pak, siap. Kalau saya sih ada pokoknya 1 bulan itu udah dikasih keputusan gitu sih Pak kalau eh, di tempat saya. Oh, ya berarti Maksimal 4 minggu katanya gitu maksimal 4 di minggu. Sabar ini. Heeh. Penting pas sudah submit bilang fast track terus sudah kan kalau submit fast track itu kita bayar di depan. Nah, langsung Hmm, kejar aja kalau belum ada info apapun kejar aja tiap hari aja ya. ya. Iya. Oh siap Pak, siap. sini artikel Oh, berarti total publication total 300. 500. Berarti total 500.
Oh, 500. Kalau yang nggak fast track kan cuma publikasi 300, tapi kalau sama fast track berarti 500.000. Ya lebih murah dari Mas Dimas tadi. Ya, saya lebih mahal, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Ya, kelar. Cuman ini betul. Sinta 5 sih Pak, Ya nggak apa-apa, yang penting lulus. Iya, nggak apa-apa. Ya, publik ya. yang Juga penting Sinta 5. lulus. Biarin aja. Ya makin tinggi cintanya ntar makin mahal ya. Oke, berarti tadi Masud tuh, Mas Dimas yang paling lumayan progresnya ya. Nah, Mas Ali sama Masud dikejar ya. Siapa? Itu aja. Ini tadi Masud belum banyak yang bisa saya koreksi, jadi yang banyak dikoreksi tadi Mas Ali sama Mas Dimas doang. Iya, iya. Yang satu lagi kan nongol-nongol ini kemana? Siapa tuh? Si apa? Mas Anwar. Kemana dia sih? Ah, aduh, saya Anwar. Masalahnya belum pernah bimbingan, kayaknya satu kalinya doang dah waktu awal-awal. Seingat saya ya. Karena pas saya cek di Siakatnya juga malah belum masukin apapun daftar bimbingannya. Oke, Mas Ali, Mas Dimas, Masud, jangan lupa di Siakatnya itu ditulis hasil bimbingannya ya. Nanti saya approve Oke, siapa? buat apa daftar apa riwayat atau histori bimbingan kita. Oh, oke, Pak. Siap, Pak. Yang Oke, sebelum-sebelumnya juga udah ada Pak sih Pak. oh udah Minta dimasukin tolong lagi. di-approve juga ya. Oh belum di approve, karena terakhir saya cek kan belum pada masukin tuh. Iya. Kemarin juga Oke, saya belum masukin, lupa, Pak. Nanti sih aduh, masukin lagi deh. masukin ya. Habis Ya, Pak. dimasukin Siap, nanti Pak. baru saya approve semuanya. Itu aja. Kalau misalkan ada berkas yang mau diupload ya silakan diupload aja gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tulisan aja hasil pembimbingan kita tadi ngebahas apa aja. Oke, jangan Siap. jangan lupa juga pembimbing kedua aja tetap dikejar. Minta ya minimal ngecekin format penulisannya apakah sudah sesuai dengan template dari target publikasi kita di jurnal ya di publishernya itu. Jadi biar dibantu koreksinya sama pembimbing keduanya. Karena kalau ke saya takutnya ada kesalahan atau ada yang saya miss juga gitu kan. Jadi kalau ada beberapa yang bantu untuk nge-review kan lebih bagus, lebih teliti ya. Ya. Oke, itu aja Alicia ada yang mau tanyakan? Iya, Pak. Riyad, untuk emailnya Hmm? Pak Riyad ini boleh minta, Pak. Nah, kan Oh harus iya, dicantumkan juga di mana? Di saya catat di boleh TA di aja ya. boleh di teks saja. Nah, Dimas itu berarti udah emailnya. hubungin publikasinya, Mas. Belum. Oh, Nunggu ketokan dari Pak Riyad dulu baru menghubungi. Kalau Mas Dimas tadi udah di atas 70%, boleh langsung kontak aja. Langsung tinggal dikejar revisinya dikit-dikit, ya udah langsung submit. oh, submit dulu atau hubungin dulu, Pak? Hubungin dulu, bilang mau fast track gitu. Takutnya kalau kita udah submit fast track, kalau kita submit biasa doang, itu nggak dianggap fast track. Oke, siapa? Jadi kita hubungin dulu, kita mau fast track nih. Oh, oke, silakan submit. Oh, baru kita submit. Terus biayanya gimana? Kan kita harus transfer kan dia karena kan pembayarannya lewat via transfer tuh nggak ada di sistem ya. Nah, baru nih kita fast track nih, tampilkan atau tunjukkan bukti pembayarannya. Udah langsung kejar aja. Ya, kapan nih infonya atau gimana jurnalnya? Apakah ada revisi atau ada hasil keputusan dan segala macamnya? Nah, dikejar aja. Tapi jangan sekarang submit besok udah langsung nanyain keputusannya ya beloman ya. Minimal tunggu 3 sampai 5 hari baru tanya ya. Ya, ada lagi pertanyaan kan? Beres? Oh, sama ini, Pak, mau nanya. Apa? Di di template jurnal kan itu, misal pendahuluan itu kan harus 800 kata. Heeh. Nah, tapi Minimal atau maksimal? minimal. Minimal. Oke. Nah, Tapi tapi kan kurang. saya cek di arsipnya itu kebanyakan nggak sampai 800. Ya memang kadang-kadang yang begitu kalau bayar Gara-gara fast track apa ya? mungkin ya kayak gitu. Jadi memang ada sedikit kemudahan kalau ada fee-nya. 800 Tapi kata kayak banyak banget